dari guru penggerak angkatan 8. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bu Dian. Kita akan melakukan dialog pra-observasi Bu Dian ya. Ya, Bu Dian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bu Dian, hari ini kita melakukan dialog pra-observasi, di mana nantinya sebelum observasi atau supervisi kita lakukan, ini adalah tahapan pertama yang kita lakukan dahulu. Bu Dian, ini hanya sedikit memberikan penjelasan. Supervisi ini adalah hal yang sangat penting kita lakukan. Ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran kita nantinya. Ya, jadi supervisi kelas ini sangat penting. Sebelum observasi atau supervisi kita lakukan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, di mana ini merupakan dialog pra-observasi itu sendiri, Bu Dian. Ya. Dan tujuan dari pra-observasi ini, ya, tujuan dari pra-observasi ini dilakukan ini sebagai persiapan awal sebelum Bu Dian melaksanakan proses pembelajaran, supaya nantinya waktu pembelajaran Bu Dian akan lebih siap dan lebih percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas untuk anak didiknya nanti. Ini beberapa pertanyaan Bu Dian ya, yang akan saya sampaikan, yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa nantinya materi apa yang akan Bu Dian sampaikan ke anak-anak untuk observasi nanti? Saya nanti akan mengajarkan pelajaran IPAS ya, dengan materi sifat-sifat cahaya. Selanjutnya, apa tujuan dari pembelajaran itu nanti? Saya mengharapkan nantinya siswa-siswa dapat mengetahui sifat-sifat cahaya dengan nanti saya akan menggunakan percobaan sebenarnya. Oke, Bu Dian. Lalu bagaimana atau area pengembangan apa yang ingin Bu Dian capai nanti? Ya, ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan. Saya lebih ke keterampilannya. Nanti saya akan mempraktekkan, saya akan membentuk kelompok jadi anak-anak nanti mempraktekkan sifat-sifat cahaya. Kan ada beberapa, nanti saya bagi kelompok akan mempraktekkan salah satunya masing-masing. Berarti aspek yang akan dikembangkan nantinya aspek keterampilan. Ya, Bu Dian. Lalu mungkin Bu Dian bisa menceritakan bagaimana nantinya rancangan pembelajarannya, metode apa, strateginya bagaimana, terus model pembelajarannya, Bu Dian. Saya nanti akan menggunakan metode satu ini, terus diskusi juga presentasi. Jadi nanti saya akan menggunakan media apa itu PowerPoint, saya akan menjelaskan itu dengan menggunakan media PowerPoint. Saya akan menjelaskan melalui pintu video-video itu, kemudian nanti anak-anak saya akan suruh berkesimpulan, mencatat kesimpulannya. Setelah itu saya akan membuat kelompok, mereka akan diskusi. Setelah itu dari masing-masing kelompok mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Bu Dian, berarti nantinya metode yang akan Bu Dian lakukan ini adalah ini diskusi itu ya, Bu Dian ya. Lalu medianya yang akan digunakan, medianya ada proyektor, terus ada alat-alat yang akan praktek seperti nanti center, seperti kertas terbuka, pakai air, pakai prisma untuk yang menguraikan dan apa center juga bisa, tapi nanti pakai
supervisi itu sendiri. Dan setelah observasi atau pembelajaran itu nantinya ya Bu ya, kita juga akan melakukan dialog lagi, yakni pasca observasi Bu ya. Ya, sebelum saya akhiri percakapan ini Bu ya, mungkin apa yang Bu Dia rasakan setelah melakukan dialog pra observasi? Nantinya pasti saya akan bersiap nanti pada hari besok nanti itu saya akan lebih siap mempersiapkan hal apa saja yang akan saya gunakan media apa saja Oke Bu Dia, sampai ketemu besok Bu Dia ya. Ya, semoga pembelajaran dan juga observasi kita lancar Bu Dia ya. Terima kasih Bu Dia waktunya. Ya. Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Hari ini ada yang tidak masuk? Semua ya? Bagus. Terus sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Siswa kelas 5A, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Dengan seksama. Dia semangat semuanya. Dengan seksama. Siswa kelas 5A semuanya. Cuma guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Selamat pagi semua. Pagi. Good morning student. Good morning. How are you? Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Oh iya, sebelumnya belum tanya tadi. Apa kalian semua sudah sarapan? Sudah. Belum? Ada yang belum. Jangan lupa kalau mau berangkat sarapan dulu ya. Biar kalian semangat. Biar kalian bisa belajar dengan semangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Kalian semua tahu cahaya? Tahu ya. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu? Karena apa? Cahaya. Sekali karena adanya cahaya. Coba kalian sebutkan sumber-sumber cahaya. Ayo, benda yang dapat menghasilkan cahaya itu apa saja contohnya? Tadi lampu, lilin, api. Ya, betul, itu adalah benda-benda yang dapat menghasilkan cahaya. Sekarang kalau sifat-sifat cahaya itu apa saja Bu? Dia punya video, jadi nanti kalian lihat di video di papan. Nanti kalian catat hal-hal yang penting yang perlu dicatat, gitu ya. Siap? Tidak boleh ramai. Semua siap mendengarkan? Siap. Sekarang mau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita pelajari tentang sifat-sifat cahaya. Nanti dia punya video, kalian bisa melihat video, kemudian kamu catat hal-hal yang penting yang perlu untuk dicatat ya.
Terus tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita bisa mengetahui sifat-sifat dari cahaya dengan menggunakan praktek sederhana. Nanti kita praktekkan. Siap? Menggunakan? Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk bergerak terlebih dahulu. Sahabat cerdas, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kita bisa melihat karena adanya cahaya. Pernah kalian melihat kolam renang yang terlihat berjangkau? Hal tersebut karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Sekarang mari kita pelajari sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, cahaya terangkat lurus. Kedua, cahaya bisa dipantulkan. Ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Keempat, cahaya bisa dibiaskan. Kelima, cahaya bisa diuraikan. Dan yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Dia skip dulu. Ini bisa mengucapkan terlebih dahulu. Sifat-sifat cahaya itu. Dilanjutkan. Sekarang kita pelajari lebih lanjut. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya terangkat lurus. Dari sumbernya bisa oleh matahari atau lampu, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kita bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati contoh pohon seperti pada gambar berikut. Di ruangan yang tertutup tinggi, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Dua peristiwa tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Sahabat cerdas, tahukah kalian, kita bisa melihat sebuah benda karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Misalnya ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat diri kita di cermin. Nah, perhatikan kedua gambar berikut. Kedua gambar tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya bisa dipantulkan. Misalnya ketika kita membaca, cahaya yang mengenai buku akan dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat tulisan yang ada di buku. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda bening. Sahabat cerdas,
kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Tembok merupakan contoh benda gelap yang tidak tembus cahaya. Kemudian gorden merupakan contoh benda buram, dan kaca merupakan contoh benda bening yang tembus cahaya. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan, seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap, seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda buram, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Satu benda, jadi berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi tiga, yaitu benda bening, di mana semua cahaya bisa menembus benda. Kemudian benda buram, yaitu hanya sebagian cahaya yang bisa menembus. Dan ketiga, benda gelap, di mana sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sumber cahaya yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga bisa dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah ketika kalian mengamati ikan dalam kolam. Posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah sendok terlihat berikut ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya bisa diuraikan. Saudara, tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa dibiaskan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan cahaya putih dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi. Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah terbentuknya pelangi. Pernah kalian melihat pelangi? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk benda. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut menunjukkan terbentuknya bayangan bola tenis. Cahaya terhalang bola tenis, sehingga terbentuklah bayangan bola tenis. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang sifat-sifat cahaya. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi sifat-sifat cahaya. Tetap semangat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jadi video tadi sudah dijelaskan tentang apa saja ada berapa tadi sifat-sifat cahaya? 6. 1. Tambah tuh 2. 3. Ini lagunya. Cahaya-cahaya enam sifatnya merambah terus bisa dipantulkan.
juga diuraikan membentuk bayangan. Ayo kita semua, ayo 1, 2, 3. Sifatnya merambat lurus, bisa dipantulkan, menembus benda-benih, dapat dibiaskan, juga diuraikan membentuk bayangan. Kita kalau pakai lagu, dia yakin kalian pasti lebih cepat hafalnya, ya dah? Iya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sifatnya merambat lurus, bisa dipantulkan, menembus benda-benih, dapat dibiaskan, juga diuraikan membentuk bayangan. Iya. Kali ini kita akan mempraktekkan keenam sifat cahaya tersebut. Dia di sini sudah menyiapkan alat peraga. Jadi kalian bentuk kelompok. Ayo, membentuk kelompok. Di sini jumlahnya 18 siswa. Jadi satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Nanti yang kelompok 1 akan mempraktekkan sifat cahaya yang pertama. Seperti contoh tadi juga sudah dicontoh di video tadi. Terus di buku paket kipasnya bisa diambil. Buku kipasnya tadi lupa, belum diambil. Kita akan mempraktekkan seperti yang dicontohkan di buku tersebut. Ayo, dibagi 2 anak 1. Kemarin sudah kita singgung dan kita buka di halaman juga halaman 4. Ayo. Jadi kelompok 1 nanti mempraktekkan sifat cahaya yang pertama. Ya, kita bentuk kelompok dulu. Bentuk kelompok, kemudian nanti satu kelompok per kelompok nanti mendiskusikan dan mempraktekkan sifat cahaya tadi. Setelah didiskusikan selesai, nanti maju untuk membacakan hasil diskusi atau mempresentasikan apa hasil dari diskusi kalian. Silahkan untuk kelompok. 3-3. Baca Bu. Ya, aku Ya, begini dia tidak boleh memilih. Terserah kalian. Ayo, bisa memilih temannya sendiri. Oke? Ada sini. Ada orang tak boleh pilih. Sudah? Kita kelompok. Kelompok 1 akan mempraktekkan. Ini ada kertas yang sudah dibagi. Kemudian kelompok 1 dari
Kemudian masukkan wortoin nanti apa yang terjadi. Ini nanti kamu senterkan apa yang terjadi. Kamu nanti membaca apa yang terjadi. Yang terakhir membuat ini yaitu 6 cahaya. 5 cahaya bisa diuraikan. 6 cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Jadi kalian bisa di luar atau bisa di dalam menggunakan lampu senter apa ini? Nanti jadi benda nanti kamu senter kan ada cahaya, kemudian kamu halangi dengan benda. Benda apakah yang terjadi? Terbentuk apa di situ? Kamu praktekkan sendiri ya. Jadi hasil diskusinya misalkan maju per kelompok. Bisa nanti maju per kelompok. Kamu ceritakan apa yang terjadi setelah kalian mempraktekkan dengan praktek sederhana tadi. Ada yang mencatat. Ternyata di situ cahayanya apakah beda-beda? Apakah ada di sana? Tidak, tetapi cahayanya tambah turun. Nanti kamu nanti itu ya. Terus yang kedua, cahaya dapat dimantulkan. Apa yang kamu lakukan? Ini kaca, bukan kaca. Dari cahaya yang masuk ke sini terkena cermin ini, apa yang kamu lihat? Bayangan diri kalian dia kan? Ini kalau cahaya itu bisa dipantulkan. Nanti kamu maju ke depan menunjukkan sifat cahaya dengan kedua yaitu cahaya bisa dapat dipantulkan. Kami praktek dengan menggunakan kaca HP. Sifat yang masuk mengenai kaca HP kemudian dipantulkan sehingga saya bisa melihat gambar. Bisa? Ini sudah cahaya. Terus
tidak mungkin dia mencari celah akan merambat peluru. Bisa kalian catat nanti dipresentasikan. Untuk yang kelompok ada cahaya yang masuk, kemudian dipantulkan oleh cermin. Apa yang kamu lihat? Bening, ya pakai air. Cahaya bisa dibiaskan dengan menggunakan air. Kemudian akan terlihat bagaimana? Seperti papas. Benda. Ya. Tapi apa yang kami praktekkan? Ini menggunakan air. Terus ini akan menembus benda. Sehingga kita bisa melihat apa yang ada di belakang. Tidak usah pakai senter pun kalian, karena itu benda bening, kalian bisa melihatnya akan menembus, cahaya itu akan menembus, jadi kalian bisa tahu benda yang ada di belakang benda bening. Dah, kasih. Cahaya dapat dibilaskan. Apa yang kamu Dimasukkan ke dalam gelas air, isi air. tersebut akan terlihat Akan terlihat seperti sifat cahaya yang bisa yang kelas bacakan hasil diskusi sifat cahaya. dipantulkan menggunakan cermin HP, maka saya bisa lihat bayangan saya. Ketika cahaya masuk terus terkena cermin, itu cahayanya akan dipantul. Kamu lihat di tulis dan langsung kamu jangan gunting yang ada soalnya, tapi yang telahnya. Udah semua. Kalau satu sudah dijawab, maju lagi ambil lagi. Nanti siapa yang dapat soal terbanyak dan jawabannya benar, nanti yang dapat nilai. Langsung jawabannya. Teruskan berburu. Langsung nggak boleh dibaca.
Nanti bisa dilihat lewat video. Kalau sudah selesai bisa dibawa ke sini dinilai 10. Untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini, ayo, Lala, ayo berdiri Lala. Ada berapa tadi sifat-sifat cahaya? Ada 6 sebutkan. Perasaanmu hari ini saat pembelajaran? Dengan kita mempraktekkan segala seperti ini? Kemudian mengatasi sifat-sifat cahaya. Membuat kita lebih paham, kita lebih semangat lagi untuk belajar. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah observasi pembelajaran kemarin sudah kita lakukan dan hasil dari observasi saya tujuan pembelajaran sudah tercapai, kompetensi pembelajaran juga sudah tercapai, dia sudah melakukan semuanya dengan sangat baik. Seperti itu Budia. Mungkin kompetensi apa lagi yang ingin Budia capai?
saya akan berusaha selalu berinovasi bagaimana caranya supaya murid saya itu bisa dengan mudahnya memahami apa yang saya ajarkan. Jadi anak-anak tidak bosan dengan seperti itu saja. Jadi saya selalu mencari inovasi, bisa juga nanti saya bawa keluar kelas seperti itu, pokoknya dengan berbagai cara agar anak itu bisa lebih paham dan dia dengan perasaan senang untuk mengikuti pelajaran tersebut. Terus berinovasi dia ya, sebagai kita ini sebagai guru tetap bisa memberikan hal terbaik untuk anak, kita bisa meladai anak. Terima kasih Bu Dia atas waktunya. Terima kasih Bu Pepe. Ya, saya kira cukup untuk kegiatan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih Bu Dia, sekali lagi saya